Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Lili Setiawati, mahasiswa Departemen Fisika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai dental X-ray. Sebelumnya, video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum fisika radiologi, diagnostik, dan dosimetri. Selamat menyaksikan. Pokok bahasan pada materi dental X-ray. Yang pertama, ada jenis pesawat dental. Yang kedua, ada alat yang digunakan. Ketiga, ada parameter uji kesesuaian intraoral. Yang keempat, ada parameter uji kesesuaian ekstraoral cepalometrik. Dan yang kelima, ada parameter uji kesesuaian ekstraoral panoramik. Jenis pesawat dental. Jenis pesawat dental dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pesawat intraoral dan yang kedua ada pesawat ekstraoral. Pesawat ekstraoral ini sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pesawat cepalometrik dan yang kedua ada pesawat panoramik. Pesawat intraoral. Pesawat intraoral merupakan pesawat sinar X yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi terhadap kondisi gigi tertentu dengan posisi kaset film berada di dalam mulut. Kemudian, pesawat ekstraoral merupakan pesawat sinar X yang digunakan untuk pemeriksaan radiografi struktur gigi dan rahang dengan posisi kaset film atau sensor berada di luar mulut. Pesawat ekstraoral ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pesawat cepalometrik, merupakan pemeriksaan untuk memotret bagian gigi dan kepala dengan menggunakan sinar X. Pesawat cepalometrik merupakan salah satu teknik pencitraan untuk memotret bagian gigi dan kepala dengan memotret lebih luas rongga mulut, termasuk susunan gigi bagian di luar mulut, kepala dan struktur rahang. Citra kepala meliputi mandibula untuk pengukuran. Kemudian yang kedua adalah pesawat panoramik, merupakan pemeriksaan gigi dengan menangkap seluruh bagian mulut dalam suatu gambar, termasuk gigi atas dan rahang bawah, struktur dan jaringan sekitarnya dengan menggunakan sinar X. Pesawat panoramik merupakan pesawat dental X-ray dengan suatu peralatan di bidang radiologi yang digunakan untuk menangkap seluruh bagian mulut dalam suatu gambar, termasuk gigi atas dan rahang bawah, struktur dan jaringan sekitarnya dengan menggunakan sinar X. Umumnya, teknik yang digunakan untuk mendiagnosa yaitu dengan cara sumber sinar X dan film berputar mengelilingi pasien. Gerakan film kaset berputar pada sumbunya, bergerak mengelilingi pasien. Sumber sinar X dan tempat kaset bergerak secara bersamaan dan berlawanan satu sama lain. Langkah-langkah dalam penggunaan pesawat panoramik yang pertama adalah 1. Tabung dan reseptor citra bergerak mengelilingi pasien. Kemudian, tabung sinar X berotasi mengelilingi kepala pasien pada satu arah dan reseptor citra berotasi pada arah yang berlawanan. Ketiga, kepala tabung berotasi di belakang pasien. Reseptor citra berotasi di depan kepala pasien. Dan yang terakhir, menggunakan kolimator berupa celah vertikal sempit. Kemudian ada alat yang digunakan dalam dental X-ray. Terdapat 6 alat. Yang pertama ada piranha sebagai detektor, kemudian ada surveimeter sebagai uji kebocoran tabung, kemudian ada jangka sorong berfungsi untuk mengukur diameter konus. Konus merupakan suatu alat yang ada pada pesawat gigi intraoral yang nantinya akan digigit oleh pasien. Kemudian ada meteran untuk mengukur SSD, yaitu jarak antara titik fokus keluaran X-ray dan permukaan kulit pasien waktu eksposi, dan SID, yaitu jarak antara titik fokus keluaran X-ray dan image reseptor. Kemudian ada laptop. Laptop ini nantinya sudah diinstal dengan Ocean yang bertujuan untuk membaca hasil akurasi tegangan dari alat. Dan yang terakhir ada film radio koromik, merupakan GAF koromik untuk uji pesawat gigi panoramik.
Kemudian ada parameter uji kesesuaian intraoral. Nah, parameter uji kesesuaian ini yang pertama ada kolimasi, yaitu untuk memastikan area berkas sinar X berada dalam area konus, mengetahui kecukupan diameter atau diagonal konus, mengukur berkas sinar X dan SSD. Metodenya atur posisi kaset, lakukan eksposi, kemudian ukur diameter atau diagonal citra mulut konus pada film. Kemudian yang kedua ada uji generator tabung sinar X, yaitu akurasi tegangan dan akurasi waktu untuk memastikan kesesuaian antara tegangan dan waktu setting pada panel kontrol dengan tegangan dan waktu yang terbaca pada alat ukur. Metodenya, letakkan detektor pada meja pasien, posisi tegak lurus, letakkan detektor 1 cm dalam mulut konus, pengaturan 60 atau 65 kVp, 10 mAs, dan 0,1 sampai 0,2 sekon. Kemudian yang ketiga ada linearitas, merupakan keluaran untuk menguji kenaikan nilai keluaran radiasi pada variasi MA atau MAS. Metodenya pengukuran 60 atau 65 kVp, 10 mAs, 0,1 sampai 0,2 sekon, variasi waktu, kemudian hitung koefisien linearitasnya. Kemudian yang keempat ada reproduksibilitas, yaitu untuk menguji konsistensi keluaran radiasi, tegangan, dan waktu dalam pengaturan generator yang tetap. Metodenya pengaturan posisi seperti uji akurasi, data 5 kali eksposi, hitung SD, dan rata-rata. Kemudian ada kualitas berkas atau biasa disebut HVL, yaitu untuk menilai kualitas berkas sinar X dan kecukupan filtrasi untuk mereduksi radiasi sinar X energi rendah. Metodenya langsung diukur dengan non-invasif. Kemudian ada uji kebocoran tabung, yaitu untuk mengetahui posisi dan nilai kebocoran wadah tabung pesawat gigi. Metodenya menggunakan pelat PB timbal berukuran 3 mm, ditempel ujung konus. Lakukan eksposi dan ukur laju dosis. Ada 5 kali pengukuran, yaitu atas, kanan, kiri, depan, dan bagian belakang. Kemudian ada parameter uji kesesuaian ekstraoral cepalometrik. Yang pertama ada iluminasi, merupakan untuk pesawat yang dilengkapi LBC atau Light Beam Collimator. Dan yang kedua ada kolimasi, untuk mengetahui kesesuaian dimensi berkas sinar X dengan reseptor citra. Metodenya mengukur panjang SID dan SSD, lakukan eksposi dan pastikan berkas sinar X berada di dalam reseptor citra. Dan yang ketiga ada uji generator tabung sinar, yaitu untuk mengetahui akurasi tegangan dan akurasi waktu untuk memastikan kesesuaian antara tegangan dan waktu setting pada panel kontrol dengan tegangan dan waktu yang terbaca pada alat ukur. Metodenya letakkan detektor pada pusat berkas sinar X, tabung dalam horizontal, lakukan eksposi dengan 5 kali pada variasi nilai KVP. Uji kesesuaian yang berikutnya adalah linearitas, yaitu keluaran untuk menguji kenaikan nilai keluaran radiasi pada variasi MA atau MAS. Metodenya pengaturan 70 kVp, 10 mAs, 0,1 sampai 0,2 sekon, variasi waktu, kemudian hitung koefisien linearitasnya. Dan yang selanjutnya ada reproduksibilitas, yaitu untuk menguji konsistensi keluaran radiasi, tegangan, dan waktu dalam pengaturan generator yang tetap. Metodenya pengaturan posisi seperti uji akurasi, data 5 kali eksposi, hitung SD, dan rata-rata. Kemudian ada kualitas berkas atau biasa disebut HVL, merupakan yang bertujuan untuk menilai kualitas berkas sinar X dan kecukupan filtrasi untuk mereduksi radiasi sinar X energi rendah. Metodenya langsung diukur dengan non-invasif. Kemudian ada uji kebocoran tabung, yaitu untuk mengetahui posisi dan nilai kebocoran wadah tabung pesawat gigi. Metodenya pengujian dilakukan jika kolimator primer ditutup. Kemudian untuk parameter uji kesesuaian ekstraoral panoramik.
Yang pertama ada kolimasi, yaitu untuk mengetahui kesesuaian dimensi berkas sinar X dengan reseptor citra. Metodenya mengukur dimensi penanda berkas sinar X pada permukaan reseptor citra, ukur dimensi berkas sinar X di depan slot, lakukan eksposi, dan ukur dimensi berkas sinar X pada reseptor citra. Kemudian yang kedua ada uji generator tabung sinar X, untuk mengetahui akurasi tegangan dan akurasi waktu, memastikan kesesuaian antara tegangan dan waktu setting pada panel kontrol dengan tegangan dan waktu yang terbaca pada alat ukur. Metodenya letakkan detektor pada pusat berkas sinar X, tabung dalam horizontal, lakukan eksposi dengan 5 kali pada variasi nilai KVP. Kemudian ada linearitas, yaitu keluaran untuk menguji kenaikan nilai keluaran radiasi pada variasi MA atau MAS. Metodenya pengaturan 60 atau 80 kVp, 10 MAS, 0,1 sampai 0,2 second, variasi waktu, kemudian hitung koefisien linearitasnya. Kemudian yang keempat ada reproduksibilitas, yaitu untuk menguji konsistensi keluaran radiasi, tegangan, dan waktu dalam pengaturan generator yang tetap. Metodenya pengaturan posisi seperti uji akurasi, data 5 kali eksposi, hitung SD, dan rata-rata. Kemudian yang kelima ada kualitas berkas KVL, yaitu untuk menilai kualitas berkas sinar X kecukupan filtrasi untuk mereduksi radiasi sinar X energi rendah. Metodenya langsung diukur dengan non-invasif. Dan yang keenam ada uji kebocoran tabung, yaitu untuk mengetahui posisi dan nilai kebocoran wadah tabung pesawat gigi. Metodenya pengujian dilakukan jika kolimator primer ditutup. Nah, berikut merupakan gambar pesawat intraoral. Yang sebelah kiri itu merupakan gambar alatnya, dan yang sebelah kanan merupakan hasil gambar X-ray menggunakan pesawat intraoral. Dapat dilihat pada hasil gambar X-ray pesawat intraoral ini berupa struktur gigi bagian dalam. Seperti kegunaan pesawat intraoral tadi, yaitu untuk pemeriksaan radiografi dengan posisi kaset berada di dalam mulut. Kemudian ada gambar pesawat ekstraoral panoramik. Yang sebelah kiri itu merupakan alat beserta posisi pasien, dan yang sebelah kanan merupakan hasil gambar X-ray pesawat ekstraoral panoramik berupa struktur gigi dengan rahang atas beserta rahang bawahnya. Nah, kemudian ada gambar pesawat ekstraoral cepalometrik. Yang sebelah kiri itu berupa alatnya, dan yang sebelah kanan merupakan hasil gambar X-ray pesawat ekstraoral cepalometrik. Yaitu dengan memotret bagian di luar mulut, kepala, dan struktur rahang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila dalam video ini masih banyak kekurangan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.